Sejak dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono dihadapkan seabrek tugas besar. Tentu tugas itu datang dari Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tugas yang diberikan mulai dari pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%, lalu pembangunan infrastruktur juga harus berupaya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan juga peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Lantas, seperti apa langkah dan strategi pemerintah agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia? Berikut petikan wawancara bisnis dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ada persepsi di sebagian kalangan masyarakat kita, wah kok infrastruktur hanya bagus di kota-kota? Kok hanya di Jawa aja sih? Desa-desa justru harusnya lebih diperhatikan. Pulau-pulau selain Jawa justru yang paling ketinggalan. Ini harus kita atensi bersama-sama. Saya menghadiri acara bersama BPKP tentang manajemen resiko pembangunan infrastruktur. Kemudian saya sempatkan untuk, saya senang di lapangan kan, saya cek langsung pembangunan bendungan Sidan. Itu 1,5 jam sampai 2 jam dari Sanur. Kita jalan ke sana, lihat lokasi, sudah tinggal finishing, siap diresmikan. Tapi poin saya, setelah itu saya ke sekitar 10 menit, ada lokasi Inpres Jalan Desa, IJD, Inpres Jalan Desa. Nggak panjang, 8 kilometeran saja. Tapi karena mungkin daerah ketika itu tidak siap, maka diambil alih pusat oleh Kementerian PU. Makanya namanya project atau program Inpres, Instruksi Presiden. Ini di zamannya Pak Presiden Jokowi. Tapi sudah selesai. Testimonilah masyarakat. Pak Menko terima kasih, ini kami dengan diperbaikinya jalan yang tadinya 3,5 meter menjadi 5 meter. Kemudian tebalnya saya cek aspalnya itu sekitar 11 cm. Yang tadinya rusak sekali antar desa, setelah diperbaiki ini yang tadinya 45 menit sekarang tinggal 15 menit. Jadi bisa dibayangkan perbaikan satu ruas jalan 8 km yang tadinya 45 menit perjalanan menjadi tinggal 15 menit. Artinya 3 kali lebih produktif. Sederhananya begitu kan? Yang tadinya 40 menit. Jadi artinya satu hari itu dia bisa melakukan 3 kali lipat dari yang biasanya dia lakukan. Ini berlaku untuk membawa hasil pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Karena Bali ya, ini contoh aja bahwa satu elemen infrastruktur, satu elemen konstruksi, apalagi itu basic infrastructure, pengaruhnya besar. Belum bicara sanitasinya, belum bicara dan lain sebagainya yang menurut saya memang tidak salah kalau kemudian Kemenko ini banyak yang punya harapan besar. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lah, menghubungkan semua wilayah dan juga meningkatkan kesejahteraan tadi. Masyarakat kita tuh kalau sering turun ke lapangan itu sebetulnya mengasah empati kita. Yang suka membuat kita tuh berkaca-kaca, benar-benar kita terharu itu masyarakat kita, terus justru yang kalangan mohon maaf miskin dan tidak mampu itu tidak pernah aneh-aneh mintanya. Nggak pernah tuh Pak bikinin gedung setinggi, kan nggak pernah. Pak tolong Pak, kami sulit untuk buang sampah. Nggak ada tempat. Ini akhirnya begitu hujan deras, lalat keluar semua. Sederhana. Pak tolong Pak ini. Jadi kita yang privilege, yang merasa bersyukur ini dengan segala hal yang tidak kita pernah pikirkan gitu ya. Dan kita kadang-kadang maunya macam-macam gitu. Nah, masyarakat di desa itu sederhana sekali. Dan kalau negara nggak hadir, nggak mendengarkan itu, waduh, kayaknya kita ini deh harus. Jadi infrastruktur itu kalau kita lihat anggarannya dari postur APBN itu kan untuk semua ya, bukan hanya 5 kementerian di bawah Kemenko ini. Itu almost 400 triliun rupiah. 399, sekian, hampir 400 triliun rupiah. Tapi itu mencakup tentu kementerian lembaga yang di bawah kami, tapi juga ada yang non kementerian lembaga, ada urusan yang lain. Jadi memang ibaratnya gini, paling sederhananya adalah, saya juga ini kan sesuatu yang baru buat saya Mbak ya. Sebelumnya, tapi saya bersyukur saya diberikan kesempatan ngurusin tanah itu, jadi punya bayangan lah gitu. Jadi sepanjang mata memandang, itu ada urusan infrastrukturnya.
apapun itu, termasuk juga untuk menunjang energi, ya selain tadi yang saya sampaikan, pendidikan, kesehatan, untuk sumber daya air, dan lain sebagainya. Jadi semua itu ada urusan infrastruktur. Saya tanggal 4 itu, saya ingin datang ke pantai utara Jakarta. Ada yang tinggal di utara Jakarta. Itu mengalami ancaman serius. Kali Baru, kemudian terakhir di Muara Baru itu paling buruk land subsidence-nya. Setiap tahun turun tanahnya 10 cm, kurang lebih segini. Every single year. Berarti kalau 10 tahun berapa? 1 meter kan? Dan sudah banyak, ada sekian ribu hektar yang sebetulnya di bawah air laut. Nah, sudah dibuat tanggul. Baik yang menjorok keluar laut maupun ke dalam itu. Sudah dibikin tanggul dan akan terus dilakukan sampai dengan 3-4 tahun ke depan, yang tingginya 4,8 meter. 4,8 meter, sehingga itu mencegah banjir rob. Karena tadi, kenapa turun terus? Karena masyarakat Jakarta kan padat dan ngambil air dalam tanah semua. Itu menyebabkan turun terus tanahnya. Nah, jadi selain membuat tanggul 4,8 meter, harapannya ya masih aman, tapi sampai dengan 2033. Nah, tanpa intervensi yang lain. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan, bagaimana suplai air bersih, air minum itu bisa lancar dari Jatiluhur dan dari Karian, Bendungan Karian itu dari Tangerang ini masih dikerjakan. Sehingga paling tidak masyarakat tidak semuanya ngambil dari tanah, tapi dari sumber suplai air bersih atau air minum tadi masuk ke rumah-rumah. Belum lagi kita benahi, kita perbaiki sanitasinya, sistem sanitasinya. Sehingga itu juga akan baiklah, sungai-sungai juga dinormalisasi. Karena ada belasan sungai kan, semuanya bermuara ke sana. Baru setelah itu long term, dan ini big project, yang Mbak Prabowo pernah menyampaikan, giant seawall itu, barulah dibikin tanggul agar ya benar-benar lebih aman lagi gitu. Karena kalau tanggul itu kan jauh lebih tinggi, giant seawall jauh lebih tinggi dibandingkan tanggul yang saat ini sudah dibangun. Nah, dengan demikian itu bisa menahan dan lebih menyelamatkan masyarakat kita, termasuk masyarakat nelayan. Ada ribuan kepala keluarga saya kemarin datang itu yang terancam. Tapi kita juga memikirkan bagaimana para nelayan tetap bisa mendapatkan mata pencarian yang layak juga. Jadi sekali lagi Mbak Maria, spektrum infrastruktur itu dari hal yang sangat mendasar sampai dengan hal-hal yang menyelamatkan. Itu kan kalau keselamatan manusia kan ada jutaan yang terdampak. Dan ingat, bukan hanya di pulau, saya ulangi, bukan hanya di utara Jakarta, tapi di Pantura, di Semarang ke Kendal, Semarang ke Demak misalnya. Ya, itu juga harus kita perhatikan ke depan. Tapi ini cost-nya besar sekali dan waktunya juga butuh butuh proses yang cukup panjang. Makanya harus kita pelajari dengan baik semua. Hampir semuanya ada hubungan dengan infrastruktur. Tapi kalau kita peras lagi, yang selalu menjadi penekanan Bapak Presiden itu adalah swasembada pangan, swasembada energi, termasuk hilirisasi dan pembangunan sumber daya manusia, aspek pendidikan dan kesehatan. Jadi rasa-rasanya kami akan fokus di urusan-urusan tadi. Kita ingin memberikan dukungan langsung pada terciptanya swasembada pangan, energi, hilirisasi, dan juga pembangunan sumber daya manusia. Di samping yang beliau juga sampaikan tadi, coba dipikirkan solusi menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya banjir rob, land subsidence dan lain sebagainya, penguatan wilayah Indonesia Timur dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kita akan menyusun prioritas-prioritas yang bisa menghadirkan keseimbangan, karena kalau dibilang nggak ada limitnya keinginan kita kan, tetapi anggaran terbatas. Jadi kita juga harus kreatif, tidak semua harus membebani APBN, tetapi juga sumber-sumber pendanaan infrastruktur harus dicari dari dalam dan luar negeri. Investasi harus bergerak. Inilah pentingnya membangun trust and confidence. Karena investor hanya akan datang dan menaruh uang dan capitalnya di Indonesia, bukan di tempat yang lain, bukan di Vietnam, bukan di Thailand atau Filipina, tapi di Indonesia, karena harus memiliki trust and confidence. Di sinilah
menurut saya tata kelola pemerintahan, ini masuk ke pertanyaan kedua tadi, birokrasinya itu harus prudent, harus capable, harus akuntabel dan transparan. Hanya dengan itu kepastian hukum juga harus dihadirkan, harus dijamin oleh para aparat penegak hukum. Karena kalau tidak, mereka akan selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Kemudian permainan-permainan yang ya sulit lah gitu untuk diukur. Kalau kita berinvestasi di Indonesia, maka dalam waktu sekian kita sudah bisa, ya semua pengen punya untung dong. Tapi paling tidak kan harus diberikan gambaran utuhnya dulu seperti apa peluang, potensi, tapi juga resiko dan konsekuensinya. Saya rasa Pak Presiden Prabowo ingin betul menegakkan aturan agar tidak ada yang bermain-main dengan hukum, kemudian juga dengan secara bersamaan membuka ruang yang baik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sini dan termasuk menjadi kontributor utama dalam pembangunan infrastruktur.